Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi ngobrol dengan Beryl, siswa yang sangat berprestasi sendiri, yang sangat luar biasa prestasinya, mengharumkan nama sendiri otomatis dan juga nama provinsi juga. Sudah keliling kemana-mana nih Beryl ya, mengikuti perlombaan dari mulai tingkat provinsi, terus juga tingkat nasional, dan sekarang juga menjadi duta SMA 2024 Provinsi Bengkulu yang beberapa waktu lalu juga untuk ajang di nasional ya. Wah, dan lanjut lagi nih Beryl, kita kembali lagi cerita pada saat kemarin Beryl mengikuti finalnya nih di Jakarta. Seperti apa nih setelah mungkin ada unjuk bakat kah atau seperti apa nih? Oke. Jadi kan kemarin ada 4 hari ya Om ya, karantinanya di ajang nasional. Dan itu dari pertama cuman menghadiri pembukaan, yang kedua adalah pemberian materi, terus ada juga team building. Di team building tuh kita disuruh untuk menyelesaikan masalah tuh kayak outbound gitu. Oke. Berarti di sana kalian ini sudah dilihat gitu ya, sudah dinilai gitu. Dinilainya secara tidak langsung. Oke, baik. Ada juri-juri yang sebenarnya kita tidak tahu, maksudnya dia tuh memang juri, tapi dia diam-diam menilai gitu. Oke, terus ada juga pemberian materi dari berbagai lembaga. Terus hari ketiga tuh merupakan hari yang spesial menurut saya karena kami diundang untuk menuju ke kantor Kemendikbudristek. Oke, diundang langsung gitu. Yeah. Berarti ketemu dengan Pak Menteri kemarin. Katanya sih sempat gitu, cuman kemarin nggak jadi mungkin karena ada beberapa kendala. Tapi kami diwakili dan kami bertemu dengan Bapak Direktur SMA dan juga dengan protokol Kemendikbud. Dan untuk selanjutnya saya tuh mungkin lagi mengalami nasib yang tidak baik ya Pak ya, karena saya waktu itu pas hari ketiga saya sakit berat, Waduh, sakit demam. Pas di hari ketiga itu Beryl nggak bisa ikut nih, nggak bisa sama teman-teman yang lain. Kan kami ada 2 destinasi waktu itu ya. Pertama ke kantor Kemendikbud dan yang kedua adalah ke M Block, ke Blok M. Nah pas ke Blok M saya udah nggak sanggup lagi karena di situ disuruh jalan kaki ke stasiun MRT dan itu benar-benar panas banget, udah lelah, udah capek, nggak bisa kalian lagi. ke Blok M ngapain, belanja gitu? Itu kayak lebih mempromosikan mengenai makanan sehat atau program gerakan sekolah sehat. Jadi di situ kan di Blok M kan banyak jajan-jajanan tuh. Betul. Banyak jajanan, ada yang sehat dan juga tidak sehat. Nah, namun di situ kita disuruh untuk mempromosikan makanan-makanan sehat dan juga memiliki gizi yang seimbang. Oke, berarti ketemu sama abang-abang penjual yang ada di pinggir-pinggir stasiun betul. gitu ya. Betul. Oke. Dan itu sih yang benar-benar disayangkan dari saya sendiri. Dan untuk di hari terakhirnya pun, untuk hari puncak itu merupakan hari yang benar-benar spesial juga karena di situ banyak hal-hal yang ditunjukin. Seperti misalnya ada unjuk bakat. Oh, ada unjuk bakat. Oke. Kalau Beryl kemarin seperti apa nih unjuk bakat? Nari kah atau seperti apa nih? Oke. Jadi kan kemarin unjuk bakatnya tuh dibagi menjadi beberapa kelompok. Kebetulan saya kelompok 1 dan terdiri dari region Sumatera. Ada Sumatera Barat, Aceh, Utara, Sumatera Selatan dan juga Bengkulu. Dan di situ kami sepakat bahwasanya di situ ketentuannya kan tidak boleh ada bakat yang menonjol kan Bang. Dan di situ kami sepakat bahwasanya kami akan menampilkan menari dan juga drama secara keseluruhan biar nggak ada yang menonjol. Jadi merata ya. Jadi di situ kami menampilkan tari dan juga mereka yang hebat semua lah pokoknya dari Sumatera Barat, dari Sumatera Selatan, mereka keren-keren banget menarinya juga. Berarti ini masing-masing nih putra-putrinya gabung nih. Gabung. Oke, terus ada juga seperti duta-duta lainnya, ada seperti fashion show juga pada acara puncak tersebut. Jadi dari 38 provinsi tersebut, dari Aceh hingga Maluku ataupun dari hingga Papua itu menunjukkan fashion show putra-putrinya. Jadi kami menggunakan baju adat pada saat itu. Baju adat. Berarti kemarin pakai baju adat Bengkulu nih. Betul. Sama putrinya. Nah, kalau putri ini dari SMA mana nih asalnya Beryl? Putrinya dari SMA Negeri 1 Kepayang. SMA Negeri 1 Kepayang ya. Yeah. Keren-keren. Berarti setelah unjuk bakat terus juga ada pementasan juga, fashion show dengan baju adat daerah masing-masing, baru nanti pengumumannya. Betul. Dan pengumuman itu benar-benar bikin tegang banget karena banyak basa-basinya sebelum itu. Dan kami dibikin penasaran sama itu kan. Dan juga karena orang-orangnya hebat semua kan, Bang. Jadi kami kayak penasaran, siapa sih yang bakal kepilih nih gitu loh. Kami benar-benar dibuat plot twist, dibikin kaget sama hasilnya gitu loh. Dan untuk di tahun ini dari mana nih untuk duta SMA nasional? Kebetulan untuk tahun ini duta SMA nasional untuk yang putra itu dari Jawa Barat dan untuk putrinya dari Jawa Tengah.
Oke, dan setelah selesai otomatis punya mengemban tugas nih khusus. Betul. Nah, ada berarti teman-teman ini, Beryl dan juga teman-teman yang lain setelah pulang ke daerah masing-masing ada diberikan tugas juga nih dari kementerian. Oke, tentu kalau itu pasti ada ya Bang ya. Cuman kami memiliki 2 tanggung jawab saat ini. Yang itu pertama adalah program secara individu atau secara provinsi, yang dimana kami saling berkolaborasi dalam upaya untuk bertugas di provinsi kami masing-masing. Dan yang kedua adalah program secara wajib dari pusat. Jadi di situ misalnya kami disuruh untuk mempromosikan tentang gerakan sekolah sehat, ataupun disuruh untuk memeriahkan tentang 17-an Agustus misalnya. Di situ emang ada deadline-nya dan juga bersifat wajib, tidak bisa kami tinggalkan, dan itu merupakan keharusan karena itu bakal digunakan ataupun sebagai arsip dari Direktorat SMA. Oke. Dan kalau misalnya dari provinsi itu lebih bersifat fleksibel karena yang nentuin kami dan juga idenya pun dari kami juga. Nah, tugas Duta SMA Nasional di sini adalah untuk mengkoreksi apakah bahwasanya program kami ini akan terrealisasikan atau realistis, atau program kami ini akan dapat berjalan dengan baik pada akhirnya nanti. Jadi fungsi Duta SMA Nasional di sini adalah agar bisa memastikan bahwasanya kami memang menjalankan tugas dengan baik gitu. Oke, nah kalau untuk di ide yang secara individu nih, apa nih tugas yang sudah diatur sama Beryl? Oke, kalau saya sama partner saya, Ocha namanya, itu kami udah buat 4 program, udah merencanakan ya Bang. Belum kami realisasikan karena ya masih baru jabatan. Jadi ada 4, yang pertama adalah goes to school atau berkunjung ke sekolah-sekolah. Nah, di sini kami bakal mensosialisasikan beberapa isu-isu pendidikan seperti misalnya perundungan, literasi, dan juga misalnya intoleransi. Nah, itu kami bakal mensosialisasikan dengan warga sekolah di sana. Oke, berarti keliling ke SMA, betul. Gitu, SD, SMP, SMA gitu. Dan rencananya pun kami akan melakukan kegiatan yaitu mempromosikan program individu kami. Kalau program individu saya tadi kan membuat website kan, Bang ya. Nah, kalau partner saya ya ada programnya sendiri gitu. Nah, itu kami di sosialisasi nanti kami akan mengkolaborasikan program kami. Dan yang kedua adalah program yang bersifat edukatif melalui media sosial. Karena fokus Duta SMA itu sendiri itu merupakan dirancang khusus emang untuk menggunakan konten media sosial dengan sebaik-baiknya. Karena kan jangkauannya nasional ya Bang, betul. Ya kan. Jadi dengan ini kami diwajibkan untuk bukan diwajibkan tapi sebaiknya itu menggunakan media sosial untuk mempromosikan ataupun menyebarkan edukasi-edukasi seperti misalnya perundungan ataupun isu-isu pendidikan lainnya. Nah, di situ kami yakin kalau misalnya kami buat konten media sosial dan pada akhirnya nanti dipromosikan oleh Direktur SMA, itu bakal memberikan edukasi kepada teman-teman SMA semuanya. Lalu yang ketiga adalah kami berencana untuk membuat komunitas, di mana komunitas ini akan bertugas untuk membantu kami sebagai Duta SMA. Karena kami kan cuma berdua ya Bang ya. Dan saya rasa nggak mungkin atau mustahil kalau misalnya kami jalan kerja sendiri dan cakupannya provinsi. Betul. Jadi susah. Jadi kami membagi-bagi tugas misalnya ya, ada dari region atau daerah Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, dan lain-lainnya gitu. Terus yang keempat adalah program yang ringan-ringan aja nih. Jadi kayak podcast kayak gini, cuman melalui live Instagram. Untuk menyebarkan juga info-info, untuk menyebarkan informasi, kampanye-kampanye yang bersifat positif. Betul, gitu ya. Betul. Oke, dan sejauh ini nih semuanya cara Beryl nih yang saya penasarannya, ini kan ada juga program dari nasional, program dari pusat yang wajib kalian kerjakan, terus juga ada lagi program individu. Gimana cara Beryl mengatur waktu? Secara kan Beryl sekarang ini sudah kelas 12 ya, mendekati saat ujian nih. Nah, gimana nih cara Beryl untuk ngatur waktunya nih? Kapan pada saat memang benar-benar fokus belajar, terus juga kapan saat yang menjalankan programnya sebagai Duta SMA Nasional? Kebetulan karena saya alhamdulillahnya memiliki pengalaman, memiliki prestasi yang cukup baik, dan juga saya sudah terbiasa untuk memanage waktu dengan baik dan benar. Sebelumnya memang saya pada saat awal-awal SMA dulu kan emang keteteran banget nih Bang, karena banyak lomba, banyak tugas juga. Tapi dari situ ternyata memberikan pengalaman yang berarti bagi saya dan juga pembelajaran yang berarti bagi saya, bahwasanya saya harus bisa memanage waktu dengan baik dan benar dan sebijak-bijak mungkin. Nah, dari situ saya mulai untuk mencoba mempelajari berbagai kesalahan yang saya telah perbuat karena kesalahan memanage waktu. Dan dari situ misal ada program yang sekiranya
itu bertabrakan dengan jadwal penting saya yang lainnya. Saya minta toleransi sama Duta SMA Nasionalnya dan juga dari Direktur SMA itu sendiri untuk memanjangkan waktunya, untuk mengundurkan waktu tenggatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugasnya dengan selesai dengan tepat waktu juga. Walaupun emang telat, cuman setidaknya saya sudah meminta toleransi gitu. Dan juga saya tentu tahu mana skala prioritas dan juga skala yang tidak prioritas. Misal ada tugas yang memang harus dikerjakan pada saat itu juga. Tapi di lain sisi saya juga memiliki deadline program Duta SMA nih. Cuman program Duta SMA-nya udah direncanakan ataupun sudah diberitahu sejak seminggu lalu misalnya. Nah itu saya bakal coba untuk cepet-cepet buat agar tidak keteteran pada akhirnya nanti. Berarti ada yang diprioritaskan dulu gitu. Benar. Berarti ini kan juga pengalaman itu memang benar-benar dijadikan guru yang paling berharga untuk Beryl gitu. Betul. Pada saat kemarin yang keteteran, oh ternyata saya harus ngurangin ini. Berarti waktu bermain sama teman-teman juga ada yang berkurang ini. Misalnya seperti di hari weekend atau hari-hari libur nasional misalnya yang teman-teman aja ada ngajak, ayo dong jalan dong kita rame-rame gitu. Ya betul. Jadi untuk main sama teman sendiri sih ya lumayan berkurang sih karena kan kebetulan kelas 12 udah benar-benar sibuk banget untuk belajar ya Bang ya. Cuman saya berpikirnya daripada kumpul sama teman untuk menghabiskan waktu yang tidak berguna seperti main-main, saya lebih berpikirnya sih ngapa nggak ngabisin waktunya untuk belajar aja bareng. Jadi walaupun kita menghabiskan waktu setidaknya untuk hal-hal yang berharga. Walaupun ngumpul-ngumpul tapi ada pembahasan belajar gitu. Bener. Jadi bermanfaat, ada isinya. Wah, benar nih. Keren ini benar-benar gagasan yang sangat luar biasa sekali dari anak muda seusia Beryl sudah berpikir bahwa kita harus memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin gitu. Jangan sampai waktu kita sedetik itu menjadi sia-sia gitu. Wah, keren. Dan di sela-sela kesibukannya nih juga sebagai duta SMA 2024 dari perwakilan Provinsi Bengkulu, untuk sejauh ini apa nih kendala-kendala yang Beryl hadapin mungkin dalam menjalankan ide atau gagasan yang sudah Beryl rencanakan gitu. Untuk kendalanya sendiri saat ini kan saya berkolaborasi dengan partner saya yang berada di luar kabupaten, di Kabupaten Kepayang lebih tepatnya. Dan itu saya rasa menjadi kendala utamanya karena jarak antara kami itu jauh. Komunikasinya by phone gitu ya. Betul. Dan saya rasa kalau misalnya untuk waktu pun enggak semuanya bakal bisa. Misal saya free tapi dianya enggak dan jaraknya jauh. Kalau misalnya jaraknya deket kayaknya masih nggak bakal jadi kendala banget sih Bang. Tapi karena jaraknya udah jauh, terus kesibukannya beda-beda, itu jadi kendala banget. Jadi harus bisa saling menyempatkan waktu satu sama lain dan juga harus bisa rela berkorban mana yang mau transportasi ke Bengkulu atau enggak ke Kepayang. Terus juga terus juga ada beberapa kendala nih seperti misalnya waktu, lebih tepatnya waktu itu benar-benar kendala yang benar-benar jadi utamanya. Misal saya kan memiliki saat ini kelas 12 nih Bang ya. Banyak tugas, banyak kerja kelompok, banyak hal lainnya. Kadang saya mau buat program, pengen lagi pengen mikirin ide nih untuk program saya apa, kehambat gara-gara ada tugas, gara-gara beban pikiran nih. Lagi duduk diam tahu ada kedapatan ide nih, wah seperti buat ini seperti oke nih gitu menjalankan ini. Tahu dari sekolah dapat tugas ini. Bener, jadi kayak hilang pikirannya tadi. Apalagi kan kelas 12 ini kan sudah begitu pulang sekolah ada les tambahan gitu kan? Iya, biasanya ada. Sore baru pulang ke rumah, di rumah otomatis sudah capek itu istirahat segala macam gitu. Pulang ke rumah cuma numpang tidur. Beryl, untuk obrolan kita tahan lagi nih untuk Beryl dan juga pemirsa Opini, jangan kemana-mana, kita akan break dulu sejenak. Setelah iklan yang berikut ini tentunya kami masih akan kembali lagi untuk Anda.